Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Mungkin selama ini teman-teman sudah sering mendengar nama Qatar dari sebuah maskapai penerbangan. Dan kali ini saya coba ajak kalian ke negara Qatar, tepatnya ke ibu kotanya yaitu Doha. Negara ini adalah negara yang sangat kaya. Mereka mempunyai sumber daya alam yang luar biasa melimpah, yaitu gas alam dan minyaknya. Hal ini membuat negara Qatar menjadi negara yang sangat maju dengan bangunan-bangunan modern yang terus bertumbuh hingga saat ini. Nah, kira-kira objek wisata apa saja yang ada di kota ini? Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dengan Prabu jalan-jalan terus di video-video berikutnya. Dan sekarang kita langsung menuju ke kota Doha, ibu kota negara Qatar. Sawadikap, sampai di Minecraft. كيف حالكم؟ طارق إنش بسل السلام عليكم. نجسا قمر جبل Rogor Zandevich. Manisma. Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa, minasan. Ciao, come stai? Prego! Hello，大家好，欢迎来到中国。 Merhaba, nasılsın? Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Doha. Sebelum kita jalan-jalan di kota ini, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari negara Qatar dan juga kota Doha. Negara ini terletak di sisi timur dari semenanjung Arab di Asia Barat Daya, yang berada di persimpangan antara benua Afrika dan benua Asia. Berbatasan daratan dengan satu-satunya negara, yaitu Arab Saudi di sisi selatan, dan selebihnya berbatasan dengan Teluk Persia. Teluk Persia memisahkan negara Qatar dari negara Bahrain di sisi barat laut, negara Uni Emirat Arab di sisi tenggara, dan negara Iran di sisi utara hingga ke timur laut. Sedangkan kota Doha terletak di pesisir Teluk Persia di sisi timur negara Qatar. Untuk populasi, kota Doha mempunyai jumlah penduduk sebesar 1.351.000 jiwa menurut sensus di tahun 2018. Sedangkan jumlah penduduk negara Qatar saat ini sebesar 2.795.484 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Dan untuk luas wilayah, kota Doha memiliki luas 132 km persegi. Sedangkan untuk luas negara Qatar adalah 11.581 km persegi. Nah, itulah teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara Qatar dan juga kota Doha. Sekarang saya ajak kalian untuk mengenal fakta menarik dari negara Qatar dan juga kota Doha. Negara Qatar didirikan di awal abad ke-19 oleh sebuah keluarga penguasa yang bernama Thani, di mana Syekh Jassim bin Muhammad Al Thani menjadi pendirinya. Negara Qatar pernah berada di bawah kekuasaan Ottoman Turki dari tahun 1871 hingga tahun 1915. Kemudian Qatar menjadi negara protektorat Inggris sejak tanggal 3 November tahun 1916. Dan akhirnya pada tanggal 1 September 1971, Qatar mendeklarasikan kemerdekaannya. Menurut data IMF di tahun 2020, negara Qatar memiliki pendapatan per kapita tertinggi ketiga di dunia, setelah Luxembourg dan Singapura. Hal ini ditunjang oleh sumber alam utama mereka, yaitu gas alam dan minyak, yang menempatkan Qatar sebagai negara penghasil gas alam dan minyak terbesar ketiga di dunia. Hari ini Qatar merupakan negara monarki yang dipimpin oleh Emir Syekh Tamim bin Hamad Al Thani. Dan sekarang saya ajak kalian untuk mengenal fakta menarik tentang kota Doha yang menjadi ibu kota negara Qatar. Kota ini menjadi pusat politik dan ekonomi negara Qatar yang bertumbuh sangat pesat, dengan lebih dari 50% populasi negara ini tinggal di kota Doha atau sekitarnya. Kota Doha didirikan pada tahun 1825 dan secara resmi dinyatakan sebagai ibu kota negara pada tahun 1971. Di tahun yang sama, negara ini merdeka. Kota ini seringkali terpilih sebagai tuan rumah dari sejumlah acara olahraga dunia, antara lain Asian Games 2006, Pan Arab Games 2011, dan sebagian besar pertandingan sepak bola seperti Piala Asia AFC 2011. Pada bulan Desember 2011, Dewan Perminyakan Dunia mengadakan konferensi perminyakan dunia ke-20 di kota Doha. Selain itu, kota ini pernah menjadi tuan rumah negosiasi iklim UNFCCC 2012 dan akan menjadi tuan rumah ajang sepak bola Piala Dunia FIFA 2022.
Nah, tiba saatnya kita jalan-jalan di kota Doha. Kali ini objek pertama yang akan kita kunjungi adalah National Museum of Qatar. Museum ini dibuka untuk umum pertama kalinya pada tanggal 28 Maret 2019. Dirancang oleh arsitek Jean Nouvel yang mendapatkan inspirasi desain dari formasi pasir yang terbentuk secara alami menyerupai bunga mawar, atau juga sering disebut dengan desert rose, yang dapat ditemukan di negara Qatar. Sekarang kita coba masuk ke dalam museum ini, di mana kita akan melalui galeri-galeri yang terdiri dari 3 tema yang saling berkaitan. Untuk diketahui, museum ini menyimpan sekitar 8.000 benda koleksi, termasuk artefak arkeologi, elemen arsitektur, benda-benda rumah tangga, benda-benda saat melakukan perjalanan, tekstil dan kostum, perhiasan, seni dekoratif, buku dan dokumen sejarah. Oke teman-teman, kita masuk ke galeri pertama, di mana tersimpan benda-benda sejarah tentang alam gurun dan Teluk Persia. Lalu berikutnya ke galeri yang menyimpan benda-benda dari budaya suku Beduin. Dan yang terakhir kita masuk ke galeri di mana tersimpan benda-benda tentang sejarah perang antar suku, pembentukan negara Qatar, dan akhirnya penemuan minyak bumi. Museum ini mempunyai misi untuk memperkenalkan warisan budaya dan masa depan negara Qatar. Sekarang saya ajak kalian santai sejenak dengan mengunjungi kawasan Doha Corniche yang berada di seberang jalan dari National Museum of Qatar. Kawasan ini merupakan waterfront promenade sepanjang 7 km yang dimulai dari depan National Museum of Qatar, menyusuri sepanjang jalan promenade hingga tiba di Al Dafna Park. Ayo kita jalan-jalan sebentar di sini sambil berfoto-foto dan menikmati pemandangannya. Setelah puas jalan-jalan di Doha Corniche, sekarang saya ajak kalian menuju ke objek berikutnya, yaitu Qatar Cultural Village. Inilah desa budaya Qatar yang terletak di pantai timur antara West Bay Doha dan The Pearl Doha yang dibuka untuk umum pada bulan Oktober 2010. Saya ajak kalian untuk mengenal lebih dekat peradaban rakyat Qatar, di mana di tempat ini banyak tersedia kios-kios yang menjual kerajinan lokal, buku-buku, souvenir, dan lain-lain. Tempat ini mirip sebuah pasar tradisional atau yang disebut dengan souk. Selain itu, di sini juga terdapat amfiteater terbuka, gedung opera, bioskop multiguna, aula konferensi serbaguna, pantai, dan juga museum maritim. Ada juga pantai yang dibangun khusus sepanjang 1,5 km untuk aktivitas olahraga air dan pantai. So, saatnya teman-teman untuk menikmati suasana di tempat ini. Dari Qatar Cultural Village, saya ajak kalian untuk melihat sebuah mega proyek di sebuah pulau buatan yang mencerminkan kemajuan finansial negara Qatar, yaitu The Pearl Qatar. Inilah lahan tanah pertama di negeri Qatar yang tersedia untuk kepemilikan hak milik bagi warga negara asing. Nah, ada yang tertarik untuk investasi di sini? Nama Pearl atau Mutiara dipilihkan untuk pulau ini karena dahulunya pulau ini menjadi salah satu lokasi penyelaman mutiara utama di negara Qatar. Untuk diketahui, jauh sebelum Qatar dikenal sebagai salah satu penghasil minyak terbesar di dunia, negara ini dahulunya adalah salah satu negara penghasil mutiara utama di Asia, sebelum Jepang memperkenalkan mutiaranya yang lebih terjangkau. Pearl Qatar ini dibangun untuk mewakili kekayaan Qatar di masa lampau dalam industri mutiara. Apabila nanti proyek pembangunannya benar-benar rampung, bentuk kawasan ini akan terlihat dari langit bagaikan sebuah untayan mutiara. Di sini kita bisa melihat berbagai villa mewah, apartemen, hotel berbintang 5, restoran, kafe, fasilitas hiburan, dan lain-lain.
Bila sore hari menjelang malam tiba, tempat yang paling asik untuk menghabiskan waktu menikmati kota Doha yaitu mengunjungi Souk Waqif. Sekali lagi, souk adalah sebuah pasar tradisional yang menjadi tempat masyarakat lokal untuk melakukan aktivitas menjual dan membeli kebutuhan sehari-hari. Di souk ini kita bisa menemukan kios-kios yang menjual pakaian tradisional, rempah-rempah, kerajinan tangan, dan souvenir lain-lainnya. So, acara bebas untuk berbelanja atau sekedar cuci mata di sini. Setelah puas berbelanja, kalian bisa singgah di satu restoran lokal untuk menikmati hidangan setempat yang pasti menggugah selera. Selanjutnya kita kunjungi salah satu kafe shisha. Di sini kita bisa menikmati berbagai varian shisha yang tersedia, mulai dari sari buah-buahan seperti strawberry, apple, orange, blueberry, dan juga ada varian dari aroma bunga seperti rose, jasmine, dan lain-lain. Setelah menghabiskan malam yang panjang dan indah di Souk Waqif, pagi ini kita teruskan lagi jalan-jalan kita. Kali ini kita mulai dengan mengunjungi Museum of Islamic Art yang berada di kawasan Doha Corniche. Desain museum ini dikerjakan oleh seorang arsitek dunia yang juga pernah mendesain piramida kaca yang ada di Museum Louvre di kota Paris, yaitu Impey. Sekarang kita coba masuk ke dalam museum ini, di mana tersimpan koleksi-koleksinya yang mewakili seni Islam dari 3 benua selama lebih dari 1400 tahun. Mulai dari abad ke-7 hingga abad ke-19, meliputi karya logam, keramik, kaca, perhiasan, kerajinan kayu, tekstil, dan manuskrip yang dikumpulkan sejak akhir tahun 1980-an. Inilah salah satu koleksi artefak Islam terlengkap di dunia dengan benda-benda koleksinya yang berasal dari negara Spanyol, Mesir, Iran, Irak, Turki, India, dan Asia Tengah. Selanjutnya saya ajak kalian ke Taman Espire yang merupakan taman terbesar di kota Doha dengan luas 88 hektar. Inilah lokasi yang paling favorit bagi turis maupun warga lokal untuk berpiknik di ruangan terbuka. Taman ini ditumbuhi berbagai jenis pohon, baik langka maupun yang umum. Selain itu, terdapat air mancur yang indah, taman bermain untuk anak-anak, danau satu-satunya di Qatar, sebuah bukit kecil, dan lain-lain. Mari saya ajak teman-teman untuk jalan-jalan dan menikmati keindahan taman ini. Selain itu, dari kejauhan kita bisa melihat dengan jelas di Espire Tower atau The Touch Tower, sebuah hotel pencakar langit setinggi 300 meter yang menjadi landmark Asian Games 2016 yang lalu. Setelah puas menikmati suasana di Taman Espire, sekarang kita lanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 100 meter untuk mengunjungi Villaggio Mall. Mall ini dibuka pada tanggal 20 September 2012. Di dalamnya terdapat lebih dari 200 toko, termasuk toko-toko fashion dari merek-merek terkenal di dunia. Desain dalamnya bergaya Itali, lengkap dengan kanal-kanal buatan dan perahu gondolanya, mirip dengan yang ada di Pulau Venesia. Selain itu terdapat juga roller coaster, pusat bowling, dan juga taman hiburan Gondolania, sebuah taman hiburan indoor yang mencakup arena es Gondolania. Merupakan satu dari 2 arena hoki es di negara Qatar yang berukuran standar Olimpiade dan juga menjadi home base dari Liga Hoki Es Qatar dan turnamen Piala Gurun regional. Nah teman-teman, tiba saatnya untuk berbelanja dan menikmati wahana di mall ini sepuasnya. Satu lagi objek pamungkas selama perjalanan kita di kota Doha. Saya ajak kalian untuk mengikuti acara Desert Safari dan juga menikmati barbecue dinner. Ini acara yang super seru, di mana kita akan dijemput dari hotel di sore hari dengan mobil SUV 4-wheel drive. Kita akan langsung menuju ke kawasan gurun pasir selama 1 jam. Dan setibanya,
Driver kita akan melakukan atraksi yang sangat seru, yaitu bermanuver di gurun pasir dengan kecepatan tinggi. Kita akan dibawa seolah-olah sedang melayang dan melompat di atas gurun pasir yang luas. Hingga di suatu titik, kita akan stop sejenak untuk menikmati panorama dan bermain pasir di sini. Setelah puas bermain dan menikmati panorama gurun pasir, sekarang tiba saatnya kita menuju ke sebuah camp untuk menikmati santap malam yang lezat dengan menu daging barbecue. Demikian teman-teman jalan-jalan kita di kota Doha. Dan sekarang ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sebelum perjalanan kita ke negara ini. Pertama, kita bicara visa. Untuk paspor Indonesia, kita bebas mengunjungi negara Qatar dengan maksimum tinggal selama 30 hari. Untuk iklim dan cuaca, kota Doha dan sekitarnya memiliki iklim gurun yang panas, dengan musim panas yang panjang dan sangat panas, serta musim dingin yang pendek dan hangat. Suhu tinggi rata-rata terjadi di antara bulan Mei hingga bulan September, di mana suhunya dapat melampaui 38 derajat Celcius dan seringkali mendekati 45 derajat Celcius. Kelembaban biasanya mencapai titik terendah di antara bulan Mei dan Juni. Sepanjang musim panas, kota ini tidak memiliki curah hujan dan secara umum curah hujan jarang terjadi, dengan total 75 mm per tahunnya. Dan ini biasanya terjadi di antara bulan Oktober hingga bulan Maret. Hari-hari musim dingin relatif hangat saat matahari terbit dan sejuk di malam hari. Rata-rata suhunya jarang turun di bawah 7 derajat Celcius. Berikutnya mata uang. Negara Qatar menggunakan mata uang yang namanya Qatari Riyal atau kodenya QAR. Satu QAR setara dengan Rp3.905. Namun teman-teman, rate ini bersifat tentatif dan fluktuatif. Kalian mesti mengecek kembali rate ini menjelang hari keberangkatan. Demikian teman-teman jalan-jalan seru kita di kota Doha. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.